Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Eh, Bagaimana kabarnya semuanya? Pasti baik ya. Semoga juga tetap sehat selalu. Eh, Perkenalkan, di sini nama saya Ananda Galang Saputra, dan saya 2311 5734. Saya ini angkatan 2023 dari informatika juga sama seperti kalian. Jadi di sini saya sebagai asisten dosen kalian. Jadi untuk 6 bulan ke depan kita tuh akan banyak bertemu, dan tugas kami di sini adalah membantu kalian. Barangkali ada teman-teman di sini yang merasa kesusahan atau merasa bingung ketika waktu praktikum, bisa langsung panggil kami atau minta tolong ke kami ya dengan jadi kami ini akan sedikit membantu atau cuma membantu dengan semaksimal kami mungkin. Jadi begitu. Jadi pada pertemuan kali ini saya ini akan membahas mengenai pengenalan hardware software itu sendiri, teman-teman. Jadi karena kita ini sebagai anak IT, jadi kita tuh harus sebelum kita belajar lebih jauh mengenai sebuah komputer, coding atau dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya mungkin bagi saya itu lebih uh, alangkah baiknya kita lebih belajar dulu mengenai komputer itu sendiri, teman-teman, komponen dari komputer. Terus komputer itu apa, ada apa aja di dalamnya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada matkul hardware software pada kali ini. Jadi tanpa berlama-lama ya, jadi kita langsung aja kita lanjut nih ke pengenalan hardware software. Jadi pada matkul ini jadi kita akan belajar mengenai hardware software, atau yang bisa kita bilang itu adalah perangkat dari sebuah komputer, perangkat dan isinya. Nah, komputer itu terdiri dari dua buah jenis, teman-teman. Jadi yaitu yang pertama, dia adalah kategorinya adalah hardware, atau bisa kita bilang adalah perangkat keras. Yang satunya adalah software. Jadi untuk komputer dapat bekerja, dia harus memiliki dua buah komponen itu. Yaitu pertama hardware software, atau bisa simpelnya begini, hardware itu adalah mesinnya itu sendiri, sedangkan software adalah aplikasinya. Jadi mari kita bedah lebih dalam lagi. Hardware, kalau di sini tertulis pengertiannya adalah komponen fisik dari komputer yang bisa kita sentuh dan kita lihat. Jadi bisa kita artikan hardware ini adalah komponennya itu sendiri. Komponennya seperti apa? Di sini ada CPU, ada RAM, ada hard disk, monitor, keyboard, dan mouse. Itu yang bisa kalian lihat, itu adalah pengertian dari hardware. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan namanya ada prosesor, ada RAM, ada hard disk sebagai tempat penyimpanan. Itu mungkin nggak asing lagi bagi teman-teman kita, apalagi kita yang anak IT. Ini bukan hal yang mengagetkan lagi bagi kita lah, sudah tidak asing lagi begitu. Nah, sini saya kategorikan nih, ada beberapa kategori dari sebuah hardware. Contohnya untuk input device dari sebuah hardware, ya ada keyboard, mouse, scanner. Untuk output device dia ada monitor, ada printer, speaker. Jadi gimana ya untuk menentukan input atau output? Mungkin teman-teman ada yang bingung. Input, jadi untuk input itu sebenarnya keyboard, mouse, scanner. Jadi kalau keyboard inputnya, jadi dia menerima sinyal analog dari gerakan manusia kita lalu diinputkan kepada komputer. Itu yang membedakan dengan output. Jadi input sendiri dia itu ada ya, memasukkan. Jadi kita berinteraksi dengan itu, baru dia akan ditampilkan di sini. Dengan keyboard, ketika kita mencet huruf A, dia akan mengeluarkan A di layar. Artinya kita memasukkan sebuah data analog dari diri kita begitu. Output dari monitor yang dia bisa menampilkan printer, speaker, mungkin ada lagi seperti proyektor dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari output device. Selanjutnya ada processing device. Itu ada CPU, atau yang kita kenal itu adalah sebagai prosesor, dan GPU, graphic processing unit, atau VGA juga. VGA ini kan ada dua jenis, teman-teman. Kalau ini cukup untuk pengertian saja, untuk pengertian. VGA itu ada dua jenis, yang satu ada versi iGPU dan eksternal GPU. Nah, untuk lanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan belajar mengenai fundamentalnya dulu, mengenai hardware dan software itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya adalah perangkat jaringan seperti router,
modem, dengan card itu. Jadi sebuah perangkat yang agar kita dapat menggunakan jaringan kita harus pakai perangkat ini dulu. Itu jadi mungkin teman-teman udah paham nih mengenai hardware. Jadi kita lanjut ke software karena waktu kita juga terbatas teman-teman. Nah, untuk software, jadi dia kebalikannya. Kalau hardware dia perangkat keras, software itu adalah perangkat lunaknya. Jadi kalau dari definisinya di sini, software adalah sekumpulan perintah atau program yang dijalankan oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Jadi bisa kita bilang software ini dia adalah perangkat lunak atau sebuah program yang ditanam dalam sebuah komputer. Jadi perlu kalian ketahui teman-teman, komputer ini dia tidak dapat berjalan jika tidak ada software atau tidak dapat berjalan dengan maksimal. Jadi komputer hanya sebuah mesin. Jadi sebuah mesin agar dia bisa bekerja, dia harus diisi dengan software ini. Nah itu yang menjadi fokus kita pada informatika itu teman-teman. Jadi kita membuat software ini sendiri. Kita jurusan informatika itu kita mengembangkan sebuah software. Contoh-contoh software apa di sini? Ini ada sistem operasi, aplikasi perkantoran. Contohnya software editing, Photoshop dan lain-lain. Game, bahkan game yang kalian mainkan itu adalah software teman-teman. Nih jenisnya untuk sistem operasi yang paling populer itu ada beberapa. Ini saya ngambil dari PC ya. Contohnya ada Windows, Linux, macOS. Kalau dari mobile mungkin ada iOS, Symbian, terus ada Android. Itu adalah contoh-contoh dari sistem operasi. Untuk aplikasinya ada seperti Office, Adobe, Photoshop, Chrome. Jadi dan lain sebagainya. Ini ada software utility, ada ini. Jadi gampang lah sekali membedakannya, teman-teman juga pasti paham. Gampang. Untuk memudahkan, jadi saya sudah membuat sebuah tabel di sini yang sudah saya ringkas untuk membedakan hardware dan software itu sendiri. Dari aspek bentuk contohnya, hardware dia ada bentuk fisiknya, bisa kita lihat dengan mata telanjang. Contohnya kayak saya sebutkan tadi untuk hardware kan ada CPU, processing CPU, ada VGA, ada RAM, hard disk. Nah, itu bisa kita lihat secara fisik, bisa kita oprek, itu bisa kita lepas, bisa kita pasang. Itu adalah hardware. Sedangkan untuk software dia tidak ada bentuk fisiknya, dia berbentuk digital. Jadi dia bentuknya sebuah program, dia ada di dalam komputer itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk dari segi fungsi, kalau hardware dia itu fungsinya adalah untuk menjalankan proses atau yang menjalankan proses. Contohnya untuk prosesor dapat menjalankan ALU dan lain sebagainya, melakukan perhitungan matematika. Dan untuk software dia menjalankan perintah. Itu yang kita pelajari kita sebagai programmer. Jadi kita itu memberikan perintah kepada komputer untuk menjadi sebuah program. Kita sebenarnya itu memerintahkan komputer gitu. Kita buatlah logik seperti ini. Itu adalah maksud dari aspek fungsi itu tersendiri. Selanjutnya dari contohnya, ya, tadi saya ulang lagi nih, untuk contoh dari hardware dia banyak tuh, seperti CPU, RAM, hard disk. Itu adalah contoh dari hardware. Nah untuk software nih, ini nggak usah bingung lagi mungkin teman-teman ya. Untuk software itu banyak sekali contohnya. Windows itu sebenarnya software juga, itu sistem operasi. Photoshop, bahkan game-game yang sering kita mainkan setiap hari itu Mobile Legends, nah, itu adalah software teman-teman. Jadi gampang sekali untuk membedakan hardware dan software dari contohnya. Nah, untuk dapat melakukan perubahannya tuh, hardware dia bisa dilepas, bisa dan ketika rusak dia harus diganti. Sedangkan untuk software kita bisa melakukan updating atau hapus mungkin, itu bisa. Tetapi untuk hardware dia harus kita ada interaksi fisik begitu. Cukup gampang teman-teman untuk membedakannya dari keempat aspek ini. Jadi ini apa sih hubungannya, kenapa harus ada software, ada hardware? Mungkin jadi pertanyaan bagi kita teman-teman. Jadi kita perlu kita tahu hardware dan software itu adalah satu kesatuan, jadi mereka harus saling melengkapi. Hardware ini sendiri dia tidak dapat bekerja jika tidak ada software di dalamnya. Contohnya komputer ini ketika dia adalah
tidak diisi sistem operasi, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa, teman-teman. Bisa mungkin sangat terbatas dibandingkan kita menanamkan sebuah sistem operasi. Itu adalah contohnya. Jadi software itu juga membutuhkan hardware. Dan sedang ini bedanya sendiri. Software itu dia tidak bisa dijalankan kalau nggak ada hardware-nya. Ya, maksudnya kita menjalankan sebuah game itu nggak ada isinya tuh mau di mana kan gitu. Nah, dari contohnya nih, Microsoft Word itu dia berjalan pada komputer. Itu yang dimaksud dengan software membutuhkan hardware untuk dieksekusi. Jadi untuk menginstal sebuah aplikasi dia harus diinstal pada hardware. Itulah makanya saya bilang untuk hardware dan software dia tuh satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Dan hardware dan software tidak bisa bekerja bahkan dan juga sebaliknya begitu. Nah, untuk perkembangan kita tahu nih teman-teman bahwasanya komputer ini dia ini semakin maju dari zaman ke zaman. Mungkin kalian masih tahu dulu sebelum tahun-tahun 2010 mungkin komputer-komputer ini masih berbentuk tabung. HP itu juga belum ada. Terus kita lihat 10 tahun ke depan tren teknologi itu semakin berkembang pesat. Contohnya kalau dulu ini nggak ada HP, sekarang sudah ada HP Android. Dulu sekelas PC itu kan besar sekali ya teman-teman. Untuk kita pengen nge-game itu di komputer yang gaming itu dia tidak susah sekali ya. Untuk sekarang komputer sudah semakin maju, bahkan bisa kita genggam gitu. Semua yang kita genggam, apa yang teman-teman lihat pada video kali ini itu adalah komputer teman-teman, komputer yang ada zaman sekarang. Jadi contoh perkembangan dari segi hardware itu yang lagi ngetrend sekarang itu adalah komputer kuantum. Jadi sebuah komputer yang dapat berjalan dengan kecepatan berkali-kali lipat dibandingkan komputer konvensional. Jadi terus ada kecerdasan buatan di chip prosesor, jadi atau di chip VGA. Jadi mungkin teman-teman tahu tentang VGA yang terbaru dari Nvidia, RTX itu dia memiliki chip AI atau VGA zaman sekarang itu begitu. Jadi mereka tuh dapat mengenerate item, mengenerate frame. Jadi mereka tuh dapat menghasilkan FPS yang lebih tinggi dibandingkan dengan VGA biasa dengan spek yang sama gitu, karena ada AI yang dapat mengenerate frame. Itu adalah contoh-contoh perkembangan hardware yang cukup populer di tahun-tahun ini. Kalau dari segi hardware itu banyak sekali perkembangannya dari dulu sekarang. Sekarang itu kalau dulu mungkin untuk menyimpan sebuah file kita itu harus ya bentuk fisik, bentuk hard disk, bentuk ya flash disk gitu. Jadi ketika dia hilang atau rusak itu mungkin jadi problem bagi kita ya. Sekarang sudah ada yang namanya cloud computing seperti Google Drive, OneDrive, apalagi Terabox mungkin. Itu banyak sekali sekarang sudah ya untuk perkembangan software di cloud computing ini. Ada ini teman mahasiswa. Jadi ini tuh untuk apalagi untuk perkembangan AI. Jadi AI ini sekarang bisa kita bilang sudah sangat maju sekali teman-teman. AI bahkan ada dengan kita nih kadang ngobrol sama AI itu udah sama ngobrol sama manusia. Jadi pengembangan AI itu memang sudah sangat besar sekali. Terus ada sistem operasi berbasis cloud tuh. Jadi seperti ini, jadi kita menyewa sebuah server yang dapat kita operasikan begitu. Itu memang itu adalah beberapa tren-tren teknologi yang sudah berkembang pada akhir-akhir tahun ini. Nah, mungkin itu ya teman-teman beberapa penjelasan yang saya jelaskan mengenai pengenalan pada mata kuliah hardware software ini teman-teman. Jadi karena menurut saya ini kita sebagai anak IT, jadi kita untuk belajar seperti ini itu adalah sebuah hal yang sangat fundamental, sangat penting sekali, terutama bagi kita anak IT. Dengan kita belajar mengenai komputer itu sendiri, kita tahu tentang komputer, kita dapat lebih memahami tentang komputer itu sendiri. Begitu. Dan kedepannya saya berharap dengan kita belajar seperti atau dengan teman-teman mendengarkan penjelasan saya kali ini,
itu dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, terutama di lingkungan luar kampus. Setelah kita lulus itu dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.